Shalom. Apakah masih Kristen? Amin. Ya, langsung saja kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan dari pertama ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus mengatakan bahwa hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Paulus berkata, mengapa Paulus berkata demikian? Mengapa Paulus berkata demikian? Karena kamu telah menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, hendaklah engkau tetap di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mengapa Paulus berkata demikian? Paulus berusaha untuk mendorong jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose supaya jemaat di Kolose tetap hidup mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Demikian dengan kita. Marilah kita tetap mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu dikatakan dari pasal 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Mengapa Paulus bersuka cita? Sebab jemaat di Kolose ketika dia mendengar berita bahwa jemaat di Kolose telah hidup di dalam Kristus. Oleh sebab itu Paulus berusaha untuk mengirim surat kepada jemaat di Kolose supaya jemaat di Kolose tetap mempertahankan imannya. Karena pada waktu itu memang kalau kita melihat konteksnya bahwa jemaat di Kolose banyak sekali masalah atau ajaran-ajaran yang dialami oleh jemaat di Kolose. Oleh sebab itu Paulus, kalau kita memperhatikan dari ayat 8 dikatakan bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Ini penegasan Paulus ketika Paulus mengirim suratnya kepada jemaat di Kolose. Bahwa jemaat di Kolose Paulus menerima jemaat di Kolose sudah menerima keselamatan. Paulus terus mendorong jemaat. Kalau kita memperhatikan dari pasal 1 ayat 23 bahwa sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah engkau digeser oleh ajaran-ajaran sesat. Pada waktu itu memang banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Oleh sebab itu, kalau kita tarik pada kehidupan kita pada zaman sekarang, begitu banyak ajaran-ajaran di luar sana yang sedang kita hadapi. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, marilah kita mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang lari dari hadapan Tuhan,